Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo adalah seorang jenderal purnawirawan TNI, pengusaha dan juga politikus yang tengah menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-8 sejak tanggal 20 Oktober 2024. Prabowo lahir pada tanggal 17 Oktober 1951 di Jakarta. Ayahnya Sumitro Djoyo Hadikusumo adalah seorang ekonom yang menjabat sebagai mantan Menteri Perekonomian pada masa Presiden Soekarno dan Menteri Riset dan Teknologi pada masa Presiden Soeharto. Ibunda Prabowo, Dora Mary Sigar, adalah seorang Kristen Protestan Minahasa yang berasal dari keluarga Sigar Maengkom di Langoang, Sulawesi Utara. Kakeknya Margono Djoyo Hadikusumo adalah salah satu pendiri dari Bank Negara Indonesia atau BNI dan anggota BPUPKI. Prabowo memiliki dua kakak perempuan, Bianti Jiwandono dan Marianti Djoyo Hadikusumo, serta seorang adik laki-laki, Hasim Djoyo Hadikusumo. Karena perbedaan pendapat dengan Presiden Soekarno pada tahun 1960-an, mereka hidup dalam pengasingan terutama di negara-negara seperti Swiss, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Inggris, sehingga Prabowo dan saudara-saudaranya memiliki latar belakang kosmopolitan. Selama masa sekolah menengah, Prabowo Subianto belajar di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia. Antara tahun 1966 dan 1968, keluarga tersebut tinggal di London, tempat Prabowo bersekolah dan lulus dari American School. Sumitro kemudian mendorong putranya Prabowo Subianto untuk masuk ke Akademi Militer. Pada tahun 1970, Prabowo mendaftar di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akademi Militer Nasional di Kota Magelang dan lulus pada tahun 1974. Pada tahun 1976, Prabowo Subianto bertugas di Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia, Kopassus, dan ditugaskan sebagai Komandan Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda yang merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat, unit Komando Nanggala di Timur Timur bekas wilayah Portugis yang telah diinvasi pada tahun sebelumnya. Memimpin misi untuk menangkap Wakil Presiden Franklin yang merupakan Perdana Menteri pertama Timor Timur, Nicolau dos Reis Labato. Pada tanggal 31 Desember 1978, Kompi Prabowo menemukan dan menembak mati Nicolau di perut ketika ia sedang dikawal di Maubise, 50 km selatan Dili. Pada tahun 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Heriadi atau Titi Soeharto yang merupakan putri Presiden Soeharto. Namun hubungan ini tak bertahan lama. Pada akhir 1990-an, pernikahan Prabowo dan Titi berakhir dengan perceraian. Pada tahun 1983, Prabowo disebut-sebut memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas pembantaian Keraras di Timor Timur. Dan orang-orang yang selamat dari pembantaian dikurung di kamp konsentrasi dan dijaga oleh pasukan Prabowo, di mana banyak di antara mereka yang tewas karena kelaparan dan penganiayaan. Akan tetapi Prabowo sendiri mengklaim bahwa dirinya tak berada di dekat distrik Vikuku ketika pembantaian terjadi. Dan baik PBB maupun pemerintah Timor Leste tak pernah mengajukan tuntutan pelanggaran hak asasi manusia terhadapnya. Jos Manuel Tesuro menulis untuk Asian Week pada tahun 2000, menghubungi 4 organisasi non-pemerintah termasuk Tapol di London, Solidamor di Jakarta, Yayasan Hak yang berkantor di pusat Dili, dan East Timor Action Network atau ETAN di New York. Mereka tak dapat memberikan laporan saksi mata, transkrip komunikasi yang disadap, dokumen yang bocor, atau apapun yang dapat mendukung keterlibatan Prabowo. Pada tahun 1985, Prabowo Subianto mengikuti kursus perwira inventari tingkat lanjut di Fort Benning di Amerika Serikat untuk pelatihan komando. Pada awal tahun 1990-an, sebagai Panglima Kopassus Grup 3, Mayor Jenderal Prabowo berusaha menumpas gerakan kemerdekaan Timor Timur dengan menggunakan pasukan tak teratur yang disebut geng ninja berkerudung berpakaian hitam dan beroperasi pada malam hari. Sementara di kota-kota besar dan desa-desa, milisi dilatih dan diarahkan oleh Komandan Kopassus. Pada tahun 1996, Prabowo Subianto memimpin operasi Mapenduma di daerah pegunungan Papua, bertujuan untuk misi pembebasan 11 peneliti ilmiah yang disandra oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM.
dengan melibatkan dukungan rahasia dari atase militer Inggris dan veteran SAS Kolonel Ivor Halberg. Para peneliti tersebut adalah 5 orang Indonesia, 4 orang Inggris, 1 orang Belanda dan istrinya yang sedang hamil asal Jerman. Namun sayang 2 sandera laki-laki asal Indonesia tewas sesaat sebelum operasi penyelamatan. Setelah pemindahan sandera, Kopassus di bawah pimpinan Prabowo memulai kampanye pembalasan terhadap desa-desa yang dianggap mendukung OPM. Dalam satu insiden di desa Geselema yang menyerang penduduk desa dengan helikopter militer yang menyamar sebagai helikopter palang merah. Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad yang beranggotakan 27.000 orang. Karir militer Prabowo mencapai titik puncaknya, namun masa ini juga menjadi awal dari kejatuhannya. Kurang dari 3 bulan setelah pengangkatan sebagai Panglima Kostrad, pada hari pertama kerusuhan Mei 1998, Prabowo Subianto mendesak Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Wiranto, untuk mengizinkan dirinya membawa unit cadangan strategisnya dari luar Jakarta ke kota untuk membantu memulihkan ketertiban. Ratusan orang yang dilatih oleh Kopassus diterbangkan dari Dili ke Yogyakarta. Prabowo Subianto secara terbuka mendesak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan dirinya untuk melawan pengkhianatan bangsa. Pada pagi hari tanggal 14 Mei, pasukan Kopassus mengawal preman muda dari Lampung di Sumatera bagian selatan menuju ibu kota. Oleh karena itu, Prabowo dituduh menggunakan para kenalannya di komando sebelumnya untuk mengimpor dan menciptakan masalah. Sementara Wiranto menolak memberikan izin kepada komando Prabowo untuk memadamkan masalah yang ada, yang sejalan dengan taktik klasik Jawa untuk menimbulkan kekacauan guna menyaingi dan atau merebut kekuasaan. Pasukan di bawah komando Prabowo menculik dan menyiksa setidaknya 9 aktivis demokrasi pada bulan-bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 di Indonesia. Dalam salah satu kesaksian Andi Arief, seorang mantan tahanan, ia bercerita tentang penyiksaan selama berhari-hari di sebuah lokasi yang tak diketahui letaknya. Sebagian besar waktu dihabiskan dengan mata tertutup dan dipaksa untuk menjawab pertanyaan berulang-ulang, terutama mengenai aktivitas politik mereka. Penganiayaan tersebut termasuk dipukul, diteror secara fisik dan mental, serta disetrum. Investigasi yang dilakukan selanjutnya terhadap kerusuhan bulan Mei mengungkapkan bahwa kekerasan di Jakarta adalah hasil pergulatan internal elit militer untuk menjadi penerus Soeharto. Banyak yang percaya bahwa Prabowo Subianto sebagai Panglima Kostrad berusaha menjadi penerus mertuanya dan mendambakan posisi Panglima Angkatan Bersenjata yang dijabat oleh Jenderal Wiranto. Bersama Panglima Komando Operasi Jakarta Raya, Maijen Safri Samsudin, Prabowo Subianto bertujuan untuk meneror penentang pemerintah dan menunjukkan bahwa Wiranto adalah seorang komandan yang tak kompeten dan tak dapat mengendalikan kekacauan. Selama bulan Agustus dan September, tim pencari fakta mewawancarai Prabowo Subianto, Safri, dan komandan militer lainnya mengenai pergerakan mereka selama kerusuhan di Jakarta. Prabowo menegaskan bahwa ia tak yakin dengan persisnya pergerakan pasukan militer di ibu kota dan menyerahkan hal tersebut kepada Safri. Dalam laporan akhirnya, tim mencari fakta menduga bahwa pada malam tanggal 14 Mei, Prabowo bertemu dengan beberapa tokoh TNI dan tokoh sipil di markas Kostrad untuk membahas pengorganisasian kekerasan. Namun hal ini kemudian dibantah oleh beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk pengacara hak asasi manusia terkemuka Adnan Buyung Nasution dan anggota tim gabungan pencari fakta Bambang Wijayanto. Kesaksian selanjutnya dari Prabowo Subianto pada tahun-tahun setelah penyelidikan bertentangan dengan laporan tim dan menimbulkan skeptis terhadap tuduhan tim. Tuduhan ini mengakibatkan pemecatan Prabowo Subianto dari militer setelah penyelidikan internal oleh TNI. Prabowo kemudian memilih untuk tinggal di luar negeri selama beberapa tahun, menetap di Yordania dan Jerman. Meskipun begitu, tuduhan yang diberikan kepada Prabowo seakan terbantahkan dengan sendirinya. Pada tahun 2009, 2 dari 9 orang yang diculik menjadi kandidat Gerindra, partai politik yang mendukung Prabowo, dan seorang lagi menjabat sebagai penasihat medianya. Pada tahun 2024, 6 dari 9 orang yang diculik termasuk Arief bekerja untuk Prabowo dan mendukungnya untuk menjadi presiden.
Setelah beberapa tahun di luar negeri pada awal tahun 2000-an, Prabowo kembali ke Indonesia dan memulai langkahnya di dunia politik. Pada tahun 2004, ia bergabung dengan Partai Golkar dan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden meskipun gagal mendapatkan dukungan penuh dari partai tersebut. Pada tahun 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra yang menjadi kendaraan politik utamanya hingga saat ini. Partai Gerindra dengan cepat berkembang menjadi salah satu partai besar di Indonesia berkat strategi politik Prabowo dan didukung dari kelompok masyarakat tertentu. Pada pemilihan presiden 2019, ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri, tetapi kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Pada tahun 2014, Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden dengan Hatta Rajasa sebagai pasangannya. Dalam pemilu ini, ia kalah tipis dari Joko Widodo. Kekalahan serupa kembali dialami pada tahun 2019 ketika ia menghadapi Jokowi untuk kedua kalinya dengan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Meskipun kalah dalam dua pemilu tersebut, Prabowo tetap menjadi tokoh politik yang berpengaruh. Pada tahun 2019, ia menerima tawaran Joko Widodo untuk bergabung dengan kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo aktif memajukan modernisasi militer Indonesia. Ia juga terus memperluas pengaruhnya di Partai Gerindra dan dunia politik nasional. Pada pemilu 2024, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya, membawa visi besar untuk memperkuat kedaulatan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan berbagai proses yang panjang dan perdebatan dan tuduhan-tuduhan kecurangan, pada akhirnya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres tahun 2024. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menggelar sidang paripurna dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 hingga 2029. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di gedung MPR DPR RI Jakarta. Rangkaian acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan hening cipta sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa. Dilanjutkan dengan pengucapan sumpah presiden diikuti oleh pengucapan sumpah wakil presiden. Keduanya berjanji untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan serta menyerahkan dokumen tersebut yang menandai pengesahan pelantikan. Selanjutnya dilakukan prosesi pertukaran tempat duduk antara Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 hingga 2029 dengan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin periode 2019 hingga 2024. Prabowo Subianto kemudian menyampaikan pidato pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada pidatonya, Presiden Prabowo juga menitik beratkan pemerintahannya ke depan untuk fokus pada swasembada pangan dan energi.